Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tegar Pratama Gultom dengan NIM 2022230025. Di sini saya akan mengerjakan query dari UAS tersebut. Pertama-tama di bagian A menggunakan Heidi SQL. Pertama yaitu manajemen user dan hak akses. Instruksinya buat database dengan nama toko, terus buat table produk dan penjualannya. Dan di sini strukturnya produknya dengan menggunakan ID, integer, dan auto increment, namanya varchar, dan harga stok menggunakan desimal dan integer. Selanjutnya untuk tabel penjualan untuk nomor struk integer dengan auto increment, produk ID dengan integer, dan jumlah integer. Selanjutnya buat user baru bernama praktikan dengan password PrakDB 2025, berikan hak akses hanya untuk selection dan insert pada database toko. Tampilkan perintah untuk menghapus dan hak akses di insertnya. Selanjutnya kita buka HDSQL ya. Di sini sudah kebuka. Tadi sebelumnya saya buka dulu Laragonnya, habis itu database, klik kanan yaitu di MySQL, masuk ke HDSQL. Nah, di sini sudah masuk ke HDSQL-nya, kita buat database tokonya yaitu create database toko. Nah, habis itu kita run, kita lihat di bagian sini, kita refresh. Nah, sini sudah ada bagian toko, masih belum ada tabelnya segala macam. Habis itu kita buat lagi di bawahnya, create table product. Terus dengan isi tadi di sini ID, integer, menggunakan integer, auto increment, dan primary key. Primary key. Selanjutnya nama dengan varchar 250, tutup kurung, habis itu selanjutnya harga dan menggunakan stok. Di sini harga, varchar, harga menggunakan desimal, tadi desimal 10 belakangnya 2, habis itu stoknya menggunakan integer. Dan di sini sudah untuk label produknya, kita tutup lagi, tutup titik koma, kita run, di sini kita run, query, currency query. Oh ya, kita belum tambahin use toko, titik koma, dan kita run. Dan sudah di running, kita refresh apakah berhasil dan sudah ada table produknya. Selanjutnya untuk table tadi table penjualannya. Di sini kita create table penjualan, jualan, habis itu nomor struknya menggunakan integer, auto increment, habis itu primary key, primary key, habis itu selanjutnya dengan product ID, selanjutnya product ID, integer, habis itu selanjutnya jumlahnya integer, dan menggunakan foreign int, key, foreign key, dengan strukturnya product ID, dengan reference product ID. Nah, sudah kita tutup bagian tabelnya query. Nah, kita coba run query sudah berhasil.
Kita refresh, kita refresh bagian sini dan kita buka. Sini ada penjualan, datanya masih kosong dan table produk dan datanya masih kosong karena kita belum isi bagian datanya. Dan kita buat buat selanjutnya kita lihat di bagian tugas. Di sini selanjutnya buat user baru bernama Praktikan dengan password prakdb 2025. Berikan hak akses hanya untuk select dan insert pada database toko. Tampilkan perintah untuk menghapus akses insertnya. Kita buka HDSQL-nya. Selanjutnya kita tambahin query baru karena kita mau buat user. Bisa juga di bagian sebelumnya. Kita coba bagian sebelumnya. Query sebelumnya kita buat create user. Tadi praktikan, praktikan add localhost, localhost identified, identified by tadi namanya prakdb 2025. Prakdb 2025. Sudah. Selanjutnya kita ins di sini bagian user manajernya masih sudah muncul. Kita delete coba kita run dan di sini sudah bisa karena saya kurang di bagian kutipnya. Tadi di sini belum tambahin kutip dan sudah kita refresh, kita user manager. Nah, di sini sudah ada praktikan. Di sini praktikan masih belum untuk memberi hak akses pada database-nya, database toko. Dan di sini kita buat dulu menggunakan grant memberikan hak akses pada selection dan insert untuk user praktikan pada database toko. Di sini kita tambahin grant, selection, insert on toko toko to praktikan at localhost localhost titik koma kita run. Nah, sudah kita refresh. Sini bagian refreshnya produk kita refresh. Kita lihat di bagian user manager, di sini ada praktikan. Nah, sini sudah memberikan hak akses pada database toko dan selection dan insert. Sudah, selanjutnya kita selanjutnya di bagian sininya tugasnya yaitu tampilkan perintah untuk menghapus hak akses insert. Hanya menghapus hak akses insertnya saja. Untuk selectionnya kita pertahankan. Selanjutnya kita revoke insert on toko bintang titik bintang from kita copy saja di sini kita copy from praktikan at localhost titik koma kita refresh kita run currency query kita refresh dan kita lihat di bagian sini praktikan di bagian sini. Nah, hanya untuk bagian selection saja untuk tadi bagian insert sudah dihapus. Nah, selanjutnya untuk nomor kedua. Di sini untuk nomor kedua
Yaitu tadi untuk penjelasan kenapa memberikan hak akses karena di situ untuk mengakses hak akses utama, misalnya kayak manajer mengakses semua data-data yang bisa diambil. Kalau untuk sekretaris, misalnya untuk mengambil data keuangan atau data penjualan. Nah, selanjutnya kalau soal nomor dua yaitu trigger. Nah, di sini untuk soal nomor 2 trigger, instruksinya buat trigger dengan nama kurangin stok pada database toko yang akan secara otomatis mengurangi nilai stok pada tabel produk berdasarkan jumlah dari tabel penjualan setelah terjadi insert ke tabel penjualan. Contohnya, jika stok awal produk 20 lalu ada transaksi jumlah 3 maka stok harus dikurangi menjadi 17. Oke, kita menggunakan menjadi kita gunakan delimitary. Kita rename dulu. Di sini kita rename soal satu. Kita rename biar kita jelas. Soal satu di sini soal dua. Soal dua. Nah, selanjutnya soal dua menggunakan delimiter. 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 Delimiter slash slash. Habis itu create trigger kurangi stok tadi, kurangi stok. Habis itu after insert on penjualan, penjualan. Oke, sudah for each row menggunakan begin, begin, mulai update produk. Habis itu update produk, kita set stok sama dengan stok dikurangi tadi new jumlah where ID new product ID underscore ID tadi menggunakan struktur product ID kita titik koma habis itu kita end. Nah, sudah menggunakan oh ya terakhir menggunakan delimiter sebagai penutup. Delimiter delimiter limiter titik koma apakah kita run. Nah, sudah. Habis itu kita refresh apakah berhasil. Nah, di sini sudah ada triggernya. Kita create tadi trigger. Nah, sudah begin update product set stok dikurangi new jumlah baru di mana ID menggunakan produk ID baru. Nah, di sini trigger ini menjalankan setelah data baru dimasukkan ke tabel penjualannya. Karena kita sudah masuk ke bagian insert on penjualan. Selanjutnya, untuk for each trigger berlaku untuk setiap baris yang diinsert. Untuk new jumlah dan new product ID, mengambil nilai baris yang baru diinsert untuk mengurangi stok produk yang sesuai. Nah, selanjutnya sudah, kita sudah untuk mencoba nomor 2 yaitu trigger. Selanjutnya backup dan restore. Nah, untuk backup dan restore instruksinya yaitu tulis perintah MySQL dump untuk melakukan backup database toko ke file toko underscore backup.sql. Tulis perintah untuk merestore file toko backup ke database baru toko restore. Dan selanjutnya di sini untuk soal nomor 3 yaitu tadi backup dan restore. Tulis perintah MySQL dump untuk melakukan backup database toko ke file toko underscore backup. Tulis perintah untuk merestore file toko underscore backup ke database baru toko underscore restore. Kita buka CMD-nya. CMD MariaDB. Di sini command prompt MariaDB. Kita coba kita lihat dulu databasenya apakah benar atau tidak.
MySQL min U root min P. Kita enter password 12345. Di sini kita show databases. Nah, di sini sudah ada database toko. Kita use toko. Kita show tables. Kita show tables. Nah, di sini untuk show tables, di sini table ada penjualan dan table produk. Kita kita exit, kita pindah ke directory D karena directory C dia akan menggunakan akses DNet pada environment di bagian Windows-nya. Kita masuk ke D. Nah, sini sudah kita masuk ke D. Habis itu MySQL dump, MySQL dump, MySQL dump. Selanjutnya kita MySQL dump tadi MySQL dump habis itu min u root min p toko ke toko backup. Kita tulis toko backup. Nah, selanjutnya di sini kurang tadi untuk tambahin database-nya slash slash database dot apa script databases toko lebih dari toko backup SQL. Kita enter password 12345. Nah, sudah kita buka ke bagian di habis itu kita D. Nah, sudah muncul toko backup SQL. Nah, selanjutnya kita restore bagian restore. Habis itu kita restore tadi kita kita hapus kita hapus kita masukin lagi MySQL min u root min p kita coba hapus enter password 12345. Nah sudah kita show databases. Nah sudah kita drop database toko. Nah sudah query oke kita show database lagi. Kita show databases. Nah sudah hapus, kita exit. Nah, kita untuk restore file backupnya yaitu MySQL min u root min p toko restore toko backup SQL. Nah, kita enter password 12345. Nah, salah tadi harusnya bukan toko restore. Kita langsung gini, kita enter 12345. Nah, sudah kita show, kita masuk lagi MySQL min u root min p. Kita enter 12345. Nah, kita show database. Nah, sudah muncul lagi kembali dan sudah untuk bagian soal nomor 3. Habis itu kita masuk lagi di sini bagian 4 yaitu menggunakan MongoDB yaitu CRUD Operation Insert dan Find 20 poin. Instruksi yaitu buat database toko dan koleksi produk. Masukkan dokumen nama monitor, harganya 1.200.000, stok 15, kategori elektronik ke dalam koleksi produk. Tambahkan dokumen lain dengan stok 2 dan harga 800.000. Tampilkan semua produk yang memiliki harga di atas 1 juta. Kita selanjutnya di sini untuk nomor 5 yaitu tadi
menggunakan MongoDB, root operation insert dan find, instruksinya buat database toko dan koleksi produk. Masukkan dokumen, tambahkan dokumen lain dengan stok 2, tampilkan semua produk yang memiliki harga di atas 1 juta. Selanjutnya, create, update, dan delete. Instruksinya update stok produk bernama monitor menjadi 10, update produk dengan stok kurang dari 5. Nah, di sini kita buka Mongosnya. Selanjutnya, database name-nya yaitu toko, collection name-nya produk. Kita create database, habis itu kita add data, yaitu kita masukin datanya insert dokumen, habis itu kita kurung kurawal dengan nama yaitu monitor. Selanjutnya harga 1.200.000. Habis itu stoknya 15. Kategori yaitu elektronik. Sudah, kita insert. Nah, sudah yang kedua yaitu kita tambahin sama lagi, kita copy dan paste lagi. Kita tulis mouse di sini 800.000. Cut. Stoknya 2, insertnya elektronik. Nah, terus habis itu tambah lagi yaitu keyboard. Kita keyboard, keyboard 300.000, 800.000, 10. Sudah, terus tambah satu lagi printer. Printer 1.400.000, stoknya 5. Habis itu selanjutnya yaitu yang yang B yaitu kita kita find, yaitu kita find produk dengan harga lebih dari 1 juta. Kita sini harga. Nah, kita find. Nah, di sini untuk bagian di atas 1 juta yaitu monitor dan printer. Habis itu nomor 5-nya yaitu update dan delete-nya. Kita update dan delete. Kita bagian koleksi produk, cari dokumen dengan nama monitor. Kita edit dokumennya, yaitu habis itu ubah stok jadi 10. 10. Kita edit. Oh, di sini bagian 10. Nah, sudah. Dokumen modified. Kita update.
Nah, sudah kita update, habis itu hapus produk dengan stok 5. Di tag filter, habis itu kita cari stop dolar LP 5. Sudah kita find. Nah, sini ada dengan stok kurang dari 5. Kita hapus. Klik icon tempat sampah di sebelah kanan. Kita hapus. Nah, kita delete satu dokumen, yes. Nah, sudah kita reset. Nah, sudah dihapus. Dan sekian dari saya untuk praktikum UASnya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.